Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Namun pada bagian ini saya hanya akan membaca ayat 1 saja. Firman Tuhan bunyi demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, pada satu masa ada seorang pendeta yang begitu sangat memberkati banyak orang ketika dia berkhotbah. Kelakuannya di dalam lingkungan gereja sangat menginspirasi karena mencerminkan kasih yang ideal dari orang percaya. Pada satu momen, si pendeta ini berkhotbah, tiba-tiba ada istrinya datang, membawa kasur, membawa bekal makanan, dan membawa baju. Menaruhnya di depan mimbar dan membuat jemaat terkejut. Tentunya juga dengan si pengkhotbah ini, si pendeta ini. Lantas muncullah pertanyaan, kenapa istri pendeta ini melakukan hal demikian? Sontak langsung dijawab oleh ibu ini, istri dari si pendeta. Dia berkata, suami saya begitu sangat memberkati ketika dia sedang pelayanan. Di lingkungan gereja karakternya begitu bagus, tapi sayang, di rumah kepada istri, kepada anak-anak, dia begitu bengis. Firman Tuhan yang dia sampaikan yang memberkati banyak orang tidak berbanding lurus dengan karakternya ketika dia hidup di luar lingkungan gereja. Nah saudara-saudara, inilah mencerminkan keadaan orang percaya yang tidak punya kasih. Mencerminkan orang percaya yang hanya tahu firman Tuhan, atau mencerminkan orang percaya yang banyak karunia pelayanan yang membuat dia laku banget, laris banget di dalam kegiatan gereja. Tapi sayang, ketika dia hidup tidak punya kasih, bukan cuma hanya membawa orang kepahitan, tetapi membawa dia kepada pemandangan di hadapan Allah bahwa dia tidak berguna sama sekali. Bahkan firman Tuhan ini menjelaskan, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, firman Tuhan itu bicara begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya. Saudara-saudara, menarik. Bahkan tindakan kemanusiaan yang diidentikan dengan kasih, membagi-bagikan apa yang kita punya, bahkan kita memberikan nyawa kita sekalipun, tetapi kalau tidak didasari dengan motif kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, maka apa yang kita lakukan tidak lebih daripada sampah di hadapan Allah, tidak berguna sama sekali. Mungkin kebaikan kita, kemampuan kita, potensi kita di dalam pelayanan itu besar, ya, membuat kita berharga di hadapan manusia dan laku keras. Tetapi tidak di hadapan Allah. Allah memandang semua itu tidak ada artinya. Bahkan firman Tuhan ini di ayat kedua itu berbicara tentang ketika kita mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang diharapkan oleh orang-orang Kristen, seolah-olah iman yang boleh mengendalikan semesta. Wow, ini iman yang luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan iman seperti ini? Tapi Tuhan bilang, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Apa gunanya kita punya iman yang luar biasa seperti itu, tapi kita tidak punya kasih? Sekali lagi, kasih ini penting. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Kristus, yang adalah kasih itu sendiri yang datang ke dalam dunia sampai kita kenal dia, karena dia memperkenalkan dirinya. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan pribadi yang adalah kasih itu sendiri. Dan bagaimana mungkin ketika kita ditebusnya oleh karena kasihnya, dan bagaimana mungkin kita diangkatnya menjadi anak-anaknya karena kasihnya, sedangkan kita hidup tidak punya kasih. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apa yang kita megahkan sekarang ini yang membuat kita merasa saya begitu penting di lingkungan gereja? Saya merasa begitu penting di lingkungan orang-orang percaya. Saya begitu laku di dalam komunitas orang Kristen. Begitu banyak fans.
Tapi ingat, saudara-saudara, kalau kita tidak punya kasih, tidak ada artinya semua itu. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Belas kasihan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Ajar kami, bukan cuma sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, bukan cuma sungguh-sungguh melayani, bukan cuma mempertanyakan iman kami, tetapi kami juga memperhatikan kehidupan keseharian kami, apakah kami memiliki kasih atau tidak. Jangan sampai semua hal yang kami lakukan yang berhubungan dengan kegiatan kerohanian itu ditolak Tuhan, karena kami tidak memiliki kasih sebagai cerminan anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di dalam belas kasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Biarlah Engkau yang menghandle hidup kami sehingga kami memiliki kasih yang sesuai dan yang terpraktek seperti yang Kau kehendaki. Amin.